A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul khalwah, nawaitul itikaf, nawaitul rabbana tasarruf, natasawm al-azim bihadzal masjid, bihadzal jami'. Ilahi anta maksudi warbaka matslubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatika, nasru minallahi wa fathun kharib. Isturi Sayyidi madad ya Imam Rabbani madad ya Rabb, madad ya awliya Allah disur madad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi nomor satu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subah daripada Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Kubur Sahqani Kerserawu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua nabi dan umatnya menghormati hari-hari suci dengan berpuasa. Nabi suci Muhammad SAW pernah mengatakan, jika aku mencapai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari itu. Masyarakat Yahudi juga berpuasa sehari saja pada hari tertentu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kita jangan melakukan seperti apa yang orang Yahudi itu lakukan. Kita harus merayakan dan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang lain. Jika mereka puasa suatu hari, kita harus berpuasa 2 atau 3 hari. Nabi SAW tidak suka mengikuti cara agama lain beribadah. Segalanya dalam Islam adalah orisinil, tidak diambil dari sini atau sana, tidak dari kitab Taurat dan Musa alaihissalam, Injil dan Yesus alaihissalam. Tidak perlu mengekor agama lain seperti Yahudi dan Kristen karena mereka terbatas. Nabi-nabi mereka dikirim bagi orang-orang Israel, bukan bagi yang lain. Namun Nabi penutup Sayyidina Muhammad SAW dikirim bagi seluruh bangsa. Aturan Sayyidina Muhammad SAW adalah syariah, adalah baru. Aturan Sayyidina Muhammad SAW syariah adalah baru dan orisinal. Maksudnya tidak diambil atau tidak dicampur dengan kitab-kitab yang lain seperti Taurat, Zabur maupun Injil. Untuk itu beliau SAW tidak pernah suka mengikuti masyarakat Alkitab seperti penganut Yahudi dan penganut Kristen. Namun sekarang umat Muslim sedang meninggalkan keorisinalannya dan mengikuti Kristen dan Yahudi. Dan sungguh memalukan jika mereka mengubah cara mereka, cara Islami. Jika kalian mempunyai kesempatan menjadi orang nomor satu di antara yang lain atau di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kalian mempunyai kesempatan menjadi nomor satu di antara yang lain atau di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lewatkan hal itu sehingga menjadi nomor 2. Islam adalah nomor 1. Jangan pernah mengubah itu. Jangan ikuti aturan Kristen dan Yahudi. Jangan. Kita memiliki kehormatan penuh dalam hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memiliki aturan-aturan yang penuh dengan orisinil. Namun masyarakat sekarang menerima menjadi nomor ke-1.000.000. Namun masyarakat sekarang menerima menjadi nomor yang ke-1.000.000. Bukan nomor 1, 2, atau 3. Ini juga karakteristik ego. Ego kita yang mewakili kemalasan tersebut. Tidak seorang pun mau mengatasi kemalasan ego kita. Tidak seorang pun mau mengatasi kemalasan egonya, sehingga kita mengatakan tidak apa-apa, kami baik-baik saja, tidak perlu menjadi nomor 1 atau menjadi pemenang. Ini pun sudah cukup. Kami bahagia menjadi nomor terakhir, hingga tak seorang pun mengejar kami atau mengikuti kami, dan kami bebas menjadi para sultan bagi mereka yang malas. Inilah opini bagi ego kita, dan menjadikan umat Muslim tidak terhormat. Tidak ada kehormatan dalam diri mereka. Muslim abad ke-20 tidak mengikuti aturan-aturan Islam. Karena jika mereka mengikutinya, mereka akan menjadi orang nomor 1 di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengatakan,
kami ini orang yang sangat rendah hati dengan menjadi nomor terakhir daripada menjadi nomor satu. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala membuat mereka menjadi tidak terhormat. Dimanapun saat ini non-muslim tidak mau menerima umat muslim berada dalam tingkatan mereka. Mereka mengatakan mereka harus jadi yang terakhir dan kita menjadi yang pertama. Kita bisa menggunakan mereka seperti kita menggunakan binatang dan mereka bahagia menjadi hewan. Dan saya prihatin mendengarnya. Namun umat muslim bahagia menjadi pelayan-pelayan para non-muslim, bekerja pada mereka. Dan pekerjaan mereka kadang pekerjaan yang paling kotor. Masyarakat muslim yang meniru, masyarakat muslim yang peniru amat senang mengikuti masyarakat barat. Dengan opini seperti ini, tidak ada kesempatan bagi dunia muslim menjadi nomor satu di bumi ini. Selalu Kristen yang menjadi nomor satu. Karena muslim mengajar peradaban barat dan meminta untuk membaratkan dunia muslim. Kalian pasti meninggalkan Islam pada sisi ini. Jika kalian diminta untuk menjadi barat dan meloncat ke sisi barat bersama mereka, Nabi suci sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kita agar tidak mengikuti dunia non-muslim atau Kristen atau Yahudi, orang-orang Alkitab, atau kalau tidak kalian akan hilang kehormatan di hadirat Tuhan. Kalian tidak akan dihormati di antara bangsa-bangsa dan di hadirat Tuhan. Namun sekarang mereka mengejar negara-negara barat, meninggalkan syariah dan meminta agar pemerintahannya di westernisasi. Malaysia, Indonesia, Pakistan, India, Sri Lanka, Afghanistan, Irak, Saudi Arabia, Turki, Suriah, Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Algeria, Maroko. Mereka berpikir bahwa jika tidak diwesternisasi, pemerintahan dan bangsa-bangsa barat tidak akan menerima mereka. Ya, memang benar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Namun bangsa Islam membuang kehormatan itu dan mengatakan, kami memiliki kehormatan kami di hadapan negara-negara barat, bukan di hadirat ilahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memberkahi kalian. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada subbab berikutnya, insyaallah pembacaan pada berikutnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.